Para sahabat, ada sahabat saya bernama Nom Surya Putra. Dia seorang sarjana hukum tetapi tidak tidak hukum, tidak aturan-aturan yang dibicarakan. Tapi Anom itu adalah pengikut Jurgen Habermas atau bisa disebut sebagai Habermasian. Dia selalu bicara bahwa ya kita bernegara, berdesa dan sebagainya itu tidak hanya bicara tentang hukum dan masyarakat, tetapi penting untuk memperhatikan demokrasi. Dan Habermas itu adalah filsuf Jerman, mazhab Frankfurt yang banyak menyampaikan kritik terhadap krisis demokrasi liberal, krisis demokrasi perwakilan, krisis demokrasi prosedural. Jadi artinya krisis dan termasuk Habermas itu juga mengkritik teknokrasi ya. Jadi artinya aturan-aturan hukum tadi kan justru membuat kering demokrasi. Artinya menjadi demokrasi yang berbasis pada kedaulatan rakyat, lalu itu meluruh menjadi demokrasi prosedural, ditambah dengan teknokrasi ini, demokrasi semakin hancur, ya, ambyar gitu. Sehingga banyak persoalan rakyat itu tidak bisa diselesaikan dengan lebih baik. Dan oleh karena itu, solusi yang disampaikan oleh Habermas dan juga dipakai oleh Anom Surya Putra adalah tindakan komunikatif atau demokrasi deliberatif. Sehingga ini Anom Surya Putra ini banyak mempromosikan hukum deliberatif, demokrasi deliberatif, kekuasaan komunikatif atau tindakan komunikatif. Dan saya kira Anom juga banyak mengkritik tentang tentang demokrasi desa, termasuk pemilihan kepala desa sebagai demokrasi prosedural yang lebih banyak bicara aturan prosedur daripada konten maupun tindakan komunikatif yang dilakukan oleh kepala desa maupun juga oleh warga masyarakat, dan yang jauh lebih penting adalah musyawarah desa. Dan memang spirit undang-undang desa itu kenapa membuat musyawarah desa itu sebagai ruang ya, sebagai ruang, salah satunya adalah untuk merajut demokrasi deliberatif, dan itu punya asal-usul yang panjang dengan musyawarah atau apapun namanya, termasuk paruman di Bali atau saniri di Maluku, intinya adalah berbicara, ya, bermusyawarah, mengambil common good atau kebaikan bersama, jadi bukan kebebasan. Dan ya caranya masing-masing itu sudah merupakan tradisi, artinya ini yang boleh dikatakan kalau gagasan Habermas itu sebagai sesuatu yang universal dalam tanda petik, tetapi kalau musyawarah yang diadaptasi, kosakata yang diadaptasi dari bahasa Arab, maupun tradisi yang asli itu ketemu. Jadi ini semacam dialektika, dan undang-undang desa itu membuat satu rekonstruksi untuk ini ya, demokrasi deliberatif, dan itu merupakan cerminan tindakan komunikatif. Begitu. Dan saya kira gagasan komunikatif maupun deliberatif itu nyambung atau ketemu dengan gagasan saya tentang exercising power atau penggunaan kekuasaan kepala desa. Selama ini lebih banyak para pakar itu bicara mengenai pembatasan kekuasaan, karena mereka lebih takut pada korupsi dan mereka memberalakan uang gitu. Artinya kalau kekuasaan itu bisa korup, bisa lalim dan sebagainya, tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang bagaimana menggunakan kekuasaan kepala desa itu untuk kepentingan orang banyak yang lebih efektif begitu. Dan ini karena dalam praktek itu ya aturan yang membuat prosedural, kemudian uang yang jadi berhala lalu tidak bermakna sama sekali, maka penting bagi kepala desa nanti bersama BPD maupun musyawarah desa itu mengembangkan kekuasaan atau menumbuhkan kekuasaan yang bersifat komunikatif. Semuanya dikomunikasikan melalui entah itu secara informal
dengan berbagai elemen masyarakat yang sudah ada, entah orang per orang, dan itu sudah biasa dilakukan. Saya sering mengatakan bahwa salah satu ruang yang tersisa dalam demokrasi desa itu adalah negosiasi berbagai pihak masyarakat itu terhadap kepala desa. Mereka tidak melakukan tekanan perlawanan kepada kepala desa, tetapi mereka meminta entah itu soal saluran irigasi atau soal kehidupan sosial, penyelesaian sengketa secara adat, bermacam-macam lah. Jadi mereka minta itu, dan itu saya kira juga sebagai demokrasi ya, meskipun orang lain mengatakan ini transaksi, oh enggak, ini namanya ruang demokrasi itu ya negosiasi itu. Meskipun negosiasi dilakukan secara informal, tetapi itu bisa dibawa ya, bisa dibawa ke dalam ruang deliberatif bersama BPD maupun musyawarah desa. Artinya bisa saja ini yang bersifat informal, negosiasi informal itu, kalau kita ingat pelajaran sistem politik, itu namanya input politik. Desa juga punya sebuah sistem dalam tanda petik ya. Ada input politik berupa aspirasi, negosiasi. Kemudian yang kedua adalah proses memerintah. Proses memerintah itu artinya ada relasi antara BPD, perangkat desa, kemudian kepala desa. Di sana ada proses deliberasi melalui musyawarah desa, ya, lagi-lagi dengan musyawarah desa. Di sana ada tindakan komunikatif yang dilakukan oleh kepala desa secara lebih terlembaga, ya. Dan artinya ini diskusi, dialog, dan musyawarah itu saya kira akan memberikan makna ya, daripada kalau kita membuat perencanaan, membuat anggaran itu hanya sekedar mengisi form. Kalau desanya terjebak mengisi form atau menyesuaikan aplikasi Siskudes, maka itu krisis demokrasi desa itu semakin parah. Dan saya sudah mengatakan bahwa ya demokrasi desa itu sudah ambiar bukan karena masa jabatan kepala desa, tetapi justru karena limbah teknokrasi itu. Limbah teknokrasi itu ya proyek dana desa, kemudian SDGs desa, perangkat-perangkat seperti Siskudes atau aplikasi-aplikasi yang lain, yang itu memaksa orang itu sibuk dengan administrasi. Ini kekuasaan administrasi itu luar biasa. Jadi artinya proses memerintah kita, memerintah di dalam ruang desa itu sudah hilang. Aspek demokrasinya digantikan dengan administrasi dan teknokrasi. Karena itu ini penting untuk menjadi kesadaran bagi para pihak, ya termasuk juragan-juragan itu ya. Dan undang-undang desa itu kan sebenarnya bicara itu. Kalau orang-orang itu masih ini ya, masih suka ngomong undang-undang desa, setiap tahun mereka memperingati undang-undang desa, tapi kelakuannya itu tidak murni dan tidak konsekuen. Orang bilang ini namanya munafik gitu ya. Jadi sering ngomong undang-undang desa, tapi kelakuannya justru mendistorsi ya. Jadi proses memerintah itu diperlukan tindakan komunikatif, kekuasaan komunikatif para pihak itu. Sehingga dia bisa menemukan hajat hidup orang banyak, suasana kebatinan. Dan lalu bagaimana kalau ini ada semacam perbedaan ketegangan antara aturan dari atas dengan ini ya, denyut kehidupan. Ya intinya kita cari ini ya, cari solusi atau cari siasat atau cari celah lah. Kita tidak akan menabrak aturan, ya. Meskipun aturan itu penting untuk kita advokasi terus-menerus, tetapi itu tadi ya. Jadi karena dalam praktek itu selalu muncul ketegangan itu, dan tindakan komunikatif ini itu solusinya. Jadi artinya ya kita berdesa, bermasyarakat, bernegara itu ada maknanya lah, karena kita berkomunikasi tentang hajat hidup orang banyak. Jadi tidak hanya sekedar ngitung uang, membelanjakan uang, sehingga desa itu akan menjadi kering. Kita hanya hanya proyek semata, tetapi ya sebenarnya cita-cita tentang desa kuat, desa mandiri, dan seterusnya itu akan semakin jauh ya. Jadi proses memerintah ini yang menjadi core, menjadi inti, dan memerintah itu atau pemerintahan itu sebenarnya pada hakikatnya
adalah penggunaan kekuasaan, exercising power untuk pencerahan sekaligus pembebasan. Apa yang dibebaskan? Ya banyak. Entah itu aspirasi atau masalah yang dihadapi secara kolektif, atau aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat, ya, aspirasi tentang infrastruktur dan sebagainya, itu yang saya kira jauh lebih penting. Termasuk saya kira aspirasi dari, ya ini ya, jadi kepala desa yang menang karena dia bergulat-bergelut dengan rakyat, kemudian punya visi misi, dan setelah berkuasa lalu ada target-target dari SDGs yang itu justru mengganggu kekuasaan mereka. Karena itu ini penting untuk dikomunikasikan, dinegosiasikan. Kepala desa tidak perlu takut karena di belakang Anda itu ada banyak, ya, ada rakyat yang mendukung Anda, dan yang penting Anda tidak mencuri, gitu ya, tidak memperkaya diri, tidak merugikan uang negara. Karena sebenarnya kekuasaan komunikatif ini tujuannya adalah untuk untuk orang banyak, untuk hajat hidup orang banyak. Dan sisi sistem yang ketiga itu kan output administratif ya. Jadi output administratif itu intinya apa? Intinya ya melayani dan memakmurkan ya. Jadi itu ya sebenarnya yang paling penting ya. Jadi artinya ya melayani, kalau sekarang melayani surat menyurat ya nggak apa-apa lah. Tapi penting untuk kita reform ini soal pelayanan publik desa ini. Jadi jangan sampai misalnya di DIY ya, membawa template ya, membawa template pelayanan kelurahan yang di kota itu dibawa ke kalurahan ya. Kalurahan itu desa. Jadi soal tata cara perkantoran, kemudian surat menyurat gitu ya. Dan ini memang tidak disadari ya, selama ini sudah menjadi penyakit kita gitu, bahwa desa itu menyelenggarakan pelayanan itu ya pelayanan surat menyurat itu. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi itu saya kira bukan esensial, atau sering saya sebut surat menyurat itu sebagai ini ya, civic service ya. Civic service itu kan sebenarnya kewajiban ya, kewajiban warga negara yang memang harus dikontrol oleh negara. Tetapi yang paling penting adalah civil service. Civil service itu ya soal irigasi, soal air, soal pokoknya yang sesuai dengan konteks lokal, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, yang konkret. Jadi saya kira itu output administratif begitu. Nah, nanti dalam perjalanannya output itu menuju input itu kan yang namanya ruang lebar, atau sering disebut dengan feedback ya. Dari output ke input, nah itu ruang yang sangat lebar, itu akan muncul dialektika yang luar biasa. Jadi kalau buah bibir, kemudian denyut kehidupan orang banyak itu ya bisa kita saksikan di situ. Bisa kita rasakan betul bagaimana denyut kehidupan itu. Termasuk ya tadi negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak kepada kepala desa itu termasuk dalam ruang feedback, ruang yang nanti akan memberikan input politik kembali, proses pemerintah dan sebagainya. Itu namanya siklus ya. Jadi kita penting untuk melakukan reform ya. Jadi reformasi desa itu artinya ya tidak hanya ngomong soal birokrasi, tetapi paling tidak ini tadi ada input politik, proses pemerintah, output administratif itu kita menggunakan kekuasaan komunikatif. Problem yang bottleneck, yang macet-macet itu bisa diselesaikan dengan tindakan komunikatif, tentu tidak secara sepihak dilakukan oleh kepala desa, tetapi naluri kepala desa itu sangat penting. Saya selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin yang dipercaya oleh orang banyak, insya Allah akan selalu dibimbing oleh Tuhan, punya naluri yang kuat dan tajam, dan itu jauh lebih penting daripada nasihat 100 pakar, termasuk nasihat dari saya. Karena itu gunakan untuk itu. Ya, nalurinya itu memang harus diasah juga. Tidak hanya kalau kita hanya membaca aturan ya naluri tidak akan tumbuh. Kalau kita hanya ngisi form tidak akan tumbuh, atau kalau kita hanya mengikuti tradisi yang sudah ada juga tidak menarik. Ya, seperti yang sudah saya katakan, misalnya kalau kepala desanya sibuk ngurus jenazah atau sibuk ngurus uang, maka naluri tidak akan muncul.
leadership tidak akan muncul, dan pembentukan pemerintah desa yang diharapkan untuk kepentingan tadi pencerahan dan pembebasan tadi juga tidak akan terjadi. Karena itu kunci masuknya ya tindakan komunikatif itu termasuk sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan naluri yang kuat dan tajam bagi kepala desa.